Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum wala taqrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wala taqrudil ladzina yad'una rabbahum bil ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika fatatrudahum fatakuna minal zalimin. Fatatrudahum fatakuna minal zalimin. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i mannallahu 'alaihim min bainina. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum wa idza
Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dih annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Mangga wian itu ayat 5 hiji 2 3 wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un wala taqturudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fataqdurudahum fatakuna minal zalimin. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin.
Wa angdir dan peringatkanlah, ancamlah bihi dengan Al-Qur'an alladzina orang-orang yang yakhafuna takut ayyuhsyaru dikumpulkan ila rabbihim kepada Rabb mereka. Ini sama dengan ayat lain, fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkanlah dengan Al-Qur'an orang yang takut ancamanku. Karena kalau orang yang tidak takut mah da sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Meskipun boleh usaha mah, lima ta'uduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida, kata orang-orang solih dari umat Nabi Musa kepada sesamanya, kenapa sih kamu masih sabar memberi nasihat kepada kaum yang sudah jelas-jelas akan dibinasakan Allah, akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Karena tadi angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun sawaun alaihim summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tapi jawabannya qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini mah cenah agar punya alasan saja nanti kepada Allah bahwa saya sudah mengingatkan. Dan mudah-mudahan saja ada di antara mereka yang bertakwa, tapi nyatanya tidak, karena semuanya dijadikan monyet. Ya, kan kasus Ashabus Sabti. Dari kasih tahu jangan ngalalau poe Sabtu, bararanal ngadadak. Hari Sabtu itu ikan teh nembongan, bukan hari Sabtu susah. Terpaksa mereka. Nah itu jadi yang wajibnya memberi peringatan itu kepada orang yang takut, orang yang soleh, orang yang ada potensi menerima, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang menjauh, nggak wajib kita. Ngan aridek ngereuyeum manyamangga wae. Da buktinya dikasih kisah Ashabus Sabti pun sabar dikereuyeun diingatkan, jara di monyet kabeh. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka min dunihi selain Allah waliyun yang akan menaungi, yang akan mengurus, mencintai, wala syafi'un, dan tidak akan ada yang menolong. Syafi' itu pemberi syafaat. Syafaat itu menjadi orang kedua dari orang ke satu. Contoh gini, seorang jadi terdakwa, maka dia butuh jaminan dari seseorang yang istimewa agar dia bisa tidak ditahan dulu atau diringankan hukumannya, ternyata syafaat gitu. Jadi pemberi dispensasinya bukan si A. Ya, kalau misalkan si A terdakwa lalu dia minta bantuan ke si B, jaminan agar dia tidak ditahan dulu. Takkan anu teu nahanna teh lain si B, tapi pihak pemerintah. Si B mah cuma membantu, syafaat itu pelengkap, ya. Atau ada jaminan dari siapa, bantuan dari pihak ketiga sehingga dia bisa diringankan hukumannya, ya, dari saksi-saksi dia itu begini jadi diringankan hukumannya. Yang meringankan hukumannya hakim, tapi berdasarkan syafaat dari orang-orang ini. Nah, nanti di hari kiamat nggak ada seperti itu. La'allahum yattaqun, agar mereka betul-betul bertakwa. Tapi tentunya ayat-ayat syafaat itu ada dua, ada yang nafi, ada yang itsbat. Nafi itu
meniadakan, itsbat itu yang menyatakan ada. Dan kesimpulannya tidak ada kecuali yang Allah izinkan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang Allah izinkan? Satu, Nabi Muhammad SAW 90% syafaat ada di beliau, ya. Yang kedua, para nabi, para malaikat. Makanya kita sholawat salam bukan hanya ke Nabi Muhammad tapi juga kepada para nabi. Wassalamun alal mursalin, ya. Kita nyebut Nabi alaihi salam, ya. Wassalamun ala ibadihil ladzina astafa, ya. Dan yang ketiga, sesama muslim, ya. Makanya ada kalau orang yang meninggal disolatkan oleh 40 orang yang tidak musyrik, maka 40 orang itu jadi syafaat, penjamin. Yang meringankan hukumannya Allah, tapi Nabi Muhammad itu sebagai syafaat, ya, pembantu, sebagai penjamin. Yang meringankan hukumannya Allah, tapi bapak-bapak yang menyolatkan itu jadi pemberi syafaat. Jadi tidak ada itu dari pihak-pihak yang menjadi kroni-kroni, konco-konconya, cukong-cukongnya hari ini. Kan nggak ada pemerintah yang nggak ada cukong, KBG di bantuan ku cukong, ku kroni, ku konco-konco. Nah itu nanti semuanya hilang, ya. Nggak akan ada yang bisa menolong kecuali yang Allah izinkan. La'allahum yattaqun, agar betul-betul takwa. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, jangan kamu mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajhah, karena mereka menginginkan wajah Allah, merindukan bertemu dengan Allah atau menginginkan keridhaan Allah. Ma'alaika min hisabihim, tidak ada tanggung jawab kamu untuk menghisab mereka, min syai'in, sedikit pun. Wa ma min hisabika, dan tidak ada tugas menghisab kamu kepada Nabi Muhammad SAW, alaihim, jadi tanggung jawab mereka, min syai'in, sedikit pun. Fatatrudahum, lalu kamu mengusir mereka, fatakuna minadh dhalimin, maka jadinya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Imam Ibnu Katsir menuliskan banyak riwayat sababun nuzul ayat ini, permintaan dari beberapa tokoh Quraisy, baik itu kepada Nabi SAW langsung atau melalui Abu Thalib. Abu Thalib teh menaena wali kota kan, atau gubernurnya. Karena yang masuk Islam di awal-awal pada zaman Nabi itu du'afa, kalangan bawahnya, punten anu marariskin, bukan pejabat, henteu nyarakola gitunya, boro-boro sarjana, mun aya meureun SMA SMP gitu bareres. Miskin deui, terus naon deui so. Nah, gegedean-gegedean Quraisy itu gengsi. Masa saya harus satu majelis dengan mereka? Masa saya harus bareng, ya, dengan mereka? Maka mereka minta ke Nabi, tolong dong, jangan ada orang-orang ini, agar kami sedikitnya memikirkan ulang bisa ikut gabung dengan kamu. Nah, ngajanjikeun deung teu nya atuh minimal jangan adalah cenah bersama kami orang-orang seperti ini. Maka kata Allah di ayat ini, jangan pernah terusik kita dengan orang-orang puntennya tanda kutip yang dianggap gembel, ya. Lalu kita mengusik mereka, mengenyahkan mereka, nggak boleh. Di surat Al-Kahfi ditegaskan sama wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabar.
bersama kaum du'afa. Jadi mun aya nama ka ustad kamu balik sabar ngaji di At-Taubah, di Al-Furqan, di Nurul Huda, di mana deui sok. Yang bersama mereka itu tidak menjadi kaya. Sok aya teu bapak-bapak deui mere duit ka abdi, mere imah pan teu, mere mobil. Coba ngajina jeung artis sekali ngaji balik mau mobil atuh. Boga imah ya, tereh beungar teh gitu. Nah sabar, wala ta'du aina kanhum, jangan memalingkan penglihatan dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu menginginkan perhiasan dunia ya. Jadi ayahnya mau balik teh anu lah pirage da alus-alus teuing. Tapi mun jeleg imah aya nu mere, mobil aya nu mere, kawin oge aya nu mere ya. Pemajikan pamere wah aya oge anu ieu berjuang lila misalkan di Nurul Huda, di At-Taubah, di Al-Furqan meuni eueuh nu mere wae gitu. Nah itu kurang-kurangnya lah cenah ngaji di Persis masih beunghar ya, naonna antara beunghar ka partai ngajina dan sebagainya. Maka keinginan untuk menyingkirkan jamaah yang du'afa, yang miskin itu nggak boleh ada, haram. Ya. Di sini ditegaskan memang apa urusannya? Apakah memang mereka terbebani dengan hisab orang-orang du'afa itu? Kan enggak. Hisab mereka terserah Allah dan Allah menghisab berdasarkan amal. Memang nanti oleh Allah dipilah-pilah nu beunghar di dieu ya. Hisabnya dibedakan enggak semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Saya pernah ditanya di satu jamaah beres pengajian, Ustaz, di sini teh cenah ada jamaah bapak-bapak sering bikin kesel cenah. Kahiji jorok ya. Tapi cenah salatna rajin, ngajina rajin. Terus kadang perlakuannya ke kita jiganya nu kurang sopan gitu. Mun dinu ngaji oge sama cenah. Terus ya sering minta yang bukan-bukan. Kadang jadi malu ke kitanya cenah, gimana ya? Ku abdi teh jawabnya polos sarua di ditu ge aya nu juga kitu teh. Jangan sampai kita kemudian mengusirnya, kamu ngambek dan sebagainya sampai membuat dia terusik kade. Kan urusan hisab itu Allah yang tahu. Siapa yang menjaminnya? Orang ditu teh nya mau beja-beja pan bawa apa? Bahwa dia lebih rendah dari kita, mungkin dia lebih tinggi derajatnya, ku geus gering, geus miskin, tapi sabar daek keneh ngaji gitu. Najannya kadang peka keheuleun urang. Jadi urang kudu loba introspeksi we ku ayat ieu mah gitu. Makanya sabar we nya peka keheuleun oge gitu. Menghadapi orang du'afa, orang yang menurut orang lain embel gitu, teu nguntungkeun urang malah loba ngarugikeun urang gitu, boro-boro mental we gitu. Nah, ini ayat ini menegur Nabi untuk tidak memperhatikan usulan dari orang-orang kaya. Dan ini memang karakter orang kaya biasanya begini. Tapi bukan berarti kemudian mereka tidak dilayani. Ya, dah kalah kumage orang butuh wajah hidup bi amwalikum deh wa anfusikum man mun teu make harta saya atuh ngabangun. Ya. Jadi nya bagi-bagi we. Jangan kemudian nu itu tadi tedunan lebat ya, bisa jadi sumber infak, sumber sodako. Kalau kemudian mereka ente insapan disalurkeun teh kan ka Persib nu kitu nya ka timnas boro-boroana teh kanu mancing, kanu olahraga lebat ya, mereka yang banyak uang tapi hanya disalurkan ke itu ka urang mah disalurkeun ka masjid, ka pesantren. Hanya jangan kemudian mengorbankan jamaah yang du'afa.
Termasuk kita gaul teh ulah pilih di pabrik, di perusahaan teh gaul jeung nu miskin mah moal nguntungkeun, boro-boro raktir dahar cenah urang we di pentaan dahar. Hayang teh gaulna teh jeung anu bala luhur. Nah, minimal dahar gratis. Enggak boleh. Wa kadzalika, dan demikianlah fatanna kami menguji ba'dahum sebagian mereka bi ba'din dengan sebagiannya lagi, sebagian orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin, liyaqulu, akibatnya mereka berkata, ini orang-orang yang gagal ujian, ahaulai, apakah ini orang-orang ini mannallah, yang Allah memberikan anugerah alaihim kepada mereka, mim bainina, di antara kita. Ini omongan orang-orang jahiliyah. Masa Allah memberikan keistimewaan kepada mereka, ke kita enggak gitu. Kalau di surat Al-Ahqaf, laukana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau memang baik, masa mereka lebih dulu dari kita. Jadi umum we, jadi follower teh yang teh jadi nu dihareup, tapi maneh lagi can layak dihareup. Masa mereka lebih mulia, lebih dahulu, ya, lebih banyak ilmunya daripada kita, gengsi, nggak mau itu untung. Alaisa Allah, bukankah Allah bi'a'lama, lebih tahu bisyakirin, orang-orang yang bersyukur. Ya, maksudnya Allah tidak melihat kaya dan miskin, tapi yang Allah lihat itu yang syukur. Miskin kalau dia bersyukur itu lebih dihormati oleh Allah daripada orang kaya yang tidak bersyukur. Wa idza ja'aka, dan apabila datang kepadamu alladzina yu'minuna bi ayatina, orang-orang beriman kepada kami, mau itu orang miskin, orang kaya, jangan pilih-pilih, lihatnya imannya, lihatnya orang-orang yang giat berdoanya. Fakul, katakanlah, salamun alaikum, keselamatan buat kalian. Kataba, telah menuliskan Rabbukum, Rabb kalian, ala nafsihi, atas dirinya, ar-rahmah, kasih sayang. Annahu, bahwasanya man amila minkum, siapa yang beramal di antara kalian su'an, kejelekan, bijahalatin, karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Di sini ada tafsir dari para ulama, semua yang beramal dosa itu bodoh. Jadi sebetulnya bijahalatin ini nggak ada juga, siapa saja yang berbuat dosa, tsumma taba min ba'dihi, kemudian dia tobat sesudahnya. Nah, jangan apal gitu. Orang yang berzina itu 99% tahu zina teh haram. Orang yang korupsi itu 99% tahu korupsi teh haram. Cuma ketika dia mengamalkannya, nah dia bodoh. Kenapa mau mengamalkan gitu? Bodoh itu bukan berarti karena dia belum tahu. Kata para ulama, ketika orang mengamalkan dosa itu dia sedang bodoh, meskipun tahu bahwa itu salah. Wa aslaha, dan kemudian dia berbuat amal solih, fa annahu ghafurur rahim, maka Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kita nggak pantas berputus asa kan, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Kapan Allah menulisnya? Nabi menjelaskan, setelah Allah menciptakan semua makhluk, lamma qadallahu al-khalq kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsy. Nulis di kitab dan ada di atas dia, di atas aras. Artinya malaikat lagi mau nyabak, ya, karena hanya di sisi Allah. Kan malaikat nggak tembus ke aras, ya, hanya sampai indah sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Malaikat hanya sampai sana. Bagaimana yang Allah tulis? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku selalu mengalahkan murkaku. Ketika Allah harusnya murka, menyiksa, tapi dia masih keneh
istighfar Allah pasti mengampuni, ya. Bahkan kepada seseorang sering saya ceritakan, teu pernah sholat, teu pernah zakat, teu pernah saum, komo haji, pekerjaannya adalah mengganggu orang yang hidup, bahkan yang mati. Geus pae oge kuburannya dibalalongkar. Tapi dia sebelum matinya minta ke anak-anaknya, "Duruk Bapak." Lalu abunya taburkan ke danau, ke laut, ke gunung, ke padang pasir. Ngarah teka panggil ku malaikat cenah gitu. Lalu kan kata Allah, "Kumpul, kumpul. Kenapa kamu begitu?" "Saya takut." Jadi memeh mautna aya keneh sieun artina yakin la ilaha illallah. Ka surgana terakhir. Digodogela di neraka. Ya. Pang terakhir itu penghuni surga yang paling terakhir masuk surga. Jadi bukan berarti kemudian pasti dihampura. Jika di Kristen rupanya asal datang ke gereja ngaku geus pasti dihampura. Enggak begitu. Ada diampuninya tapi siksanya juga tidak luput. Memang dia sebelum matinya belum bertobat dari perbuatannya, hanya takut saja kan dia. Tapi kalau dia bertobat, istighfar, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Kalau yang tadi kasusnya teu istighfar, teu tobat kan sieun unggul. Yakin keneh la ilaha illallah. Kalau orang bertobat, istighfar, ya makanya kan Nabi menjelang wafatnya sekitar 6 bulan ya atau 3 bulan sebelum wafatnya itu beliau di ruku sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, terus bahkan sampai lama. Kata Aisyah teh, kenapa cenah Nabi teh tara-tara, ya kan cenah sudah datang pengumuman kematianku, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Eta teh kan tahun 10 kenabian. Beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, tuh cenah. Kalau memeh maot kudu lobakeun tasbih, tahmid, istighfar. Eta we kuncina lobakeun istighfar. Allah pasti akan mengubah murkanya menjadi ampunan. Kadzalika nufassilul ayat, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat walitastabina sabilul mujrimin, dan agar menjadi jelas jalannya orang-orang durhaka. Yang durhaka itu orang yang terkungkung oleh kekayaannya lalu merasa bahwa orang-orang gembel tidak pantas bergabung dengannya, padahal Allah tidak melihat kekayaan, Allah melihat amal. Dan meskipun orang-orang gembel, kalau dia rajin istighfar, rajin beramal, Allah akan mudah mengampuninya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.